Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi untuk kelas malam gelombang yang kedua pada hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020. Nah, perlu kita lihat sebelumnya bahwa pada pertemuan sebelumnya itu kelas sistem operasi gelombang kedua ini sudah selesai UTS-nya. Nah, nanti untuk hasil UTS-nya akan kita share, tapi masih menunggu waktu. Nah, nanti ditunggu saja untuk hasilnya. Nah, sementara sambil menunggu hasil, ini akan kita sampaikan materi pada pertemuan selanjutnya. Di sini tema untuk malam hari ini adalah proses. Nah, silahkan untuk mengikuti materi pada malam hari ini. Oke, kita lihat dari deskripsi proses terlebih dahulu. Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan merupakan unit terkecil yang dijadwalkan oleh sistem operasi. Pada sistem operasi modern, membedakan antara proses dan thread. Proses merupakan unit pemilikan sumber daya, sedangkan thread adalah unit penjadwalan. Nah, ini yang harus kita bedakan ya. Jadi proses dengan thread itu berbeda. Kalau proses itu lebih mengarah kepada sumber daya, sedangkan thread itu lebih mengarah kepada penjadwalan. Nah, istilah pada proses itu ada 3. Ada multiprogramming atau yang dikenal dengan istilah multitasking, ada multiprocessing, dan ada distribute processing atau computing. Nah, di sini kita akan melihat masing-masing dari istilah yang ada di dalam proses. Yang pertama yaitu multiprogramming atau multitasking. Mungkin istilah ini sudah sering Anda dengar dan Anda juga paham maksudnya ya. Nah, apakah multitasking itu? Di sini merupakan manajemen banyak proses di satu pemroses. Kebanyakan workstation adalah sistem pemroses tunggal yang menjalankan sistem operasi multitasking seperti MS Win 98, MS Win XP, OS2, dan Mac OS 7. Pada multitasking, user memandang terdapat banyak proses yang dijalankan secara bersamaan pada satu waktu. Nah, ini yang menjadi benang merah dari multitasking, jadi banyak proses dijalankan dalam satu waktu. Seperti itu. Nah, proses-proses yang dijalankan pada multitasking adalah sebagai berikut. 1. Saling tidak bergantung atau independen. Proses dilakukan secara terpisah dan tidak saling mempengaruhi. Jadi, independen sifatnya dikerjakan sendiri-sendiri, mandiri, seperti itu. Tapi tidak saling mempengaruhi ya, intinya di situ. Kemudian satu program pada satu saat, atau yang dikenal dengan istilah one program at any instant. Pada satu saat sesungguhnya hanya satu proses yang dilayani pemroses, menggunakan interleave, saling melanjutkan atau bersambung, bukan overlap di antara program-program. Nah, jadi ada saling tidak bergantung atau independen dan ada istilah one program at any instant atau satu program pada satu saat. Nah, istilah berikutnya adalah multiprocessing. Merupakan manajemen banyak proses di komputer multiprosesor atau banyak pemroses di dalamnya. Dulunya, multiprosesor hanya terdapat pada komputer besar, yaitu sistem mainframe. Namun saat ini, komputer workstation telah dapat dilengkapi multiprosesor. Sistem operasi MS Win NT, Unix, dan Linux telah menyediakan dukungan
multiprosesor. Berikutnya ada distribute processing, adalah manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar atau terdistribusi di satu jaringan. Pada sistem operasi tersebar yang ideal, program tidak perlu menyadari keberadaan banyak pemroses. Ya, ini untuk distribute processing. Nah, berikutnya kita melihat pada state process. Terdapat 3 state dasar pada proses. Apa saja? Di sini dibuat sebuah tabel, yang satu menunjukkan jenis atau kelompok state, yang kolom berikutnya menunjukkan deskripsinya. Kita lihat yang pertama, yaitu running. Pemroses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Yang kedua, ready. Proses siap atau ready dieksekusi, tapi pemroses tidak mengeksekusi proses ini. Yang ketiga, block. Proses menunggu kejadian tertentu selesai. Contohnya, menunggu selesainya operasi I/O device. Berikutnya, gambar diagram state tree state process. Di sini digambarkan proses dari state ready, running, sampai dengan block. Jadi ini disubmit dulu, masuk ready, dispatch, masuk running, completion. Nah, pada saat ready dan running ini, dari running ke ready itu ada timeout. Dari running ke block itu ada event wait. Dari block ke ready ada event occurs. Jadi ini ada kejadian yang sedang terjadi, ini ada kejadian yang menunggu. Ini adalah bagian yang di block, ready dan running. Penambahan, ya, pada saat akan dimulai, ready, ada dispatch di sini. Nah, ini adalah proses dari state, ya. Nah, kemudian kita juga mengenal tadi ada istilah proses dan thread, ya. Nah, sekarang thread itu apa sih? Thread adalah sebuah pengontrol aliran program pelaksanaan program dengan menggunakan kendali tunggal. Nah, kira-kira apa yang dimiliki oleh thread? Mulai dari status eksekusi thread dalam kurung ada running, ready, dan terminated. Kemudian running. Running itu pengertiannya sebuah thread yang sedang dieksekusi dan di dalam kontrol dari CPU. Ya. Kemudian untuk sesi ready-nya sendiri, thread yang sudah siap untuk dieksekusi tetapi masih belum ada kesempatan untuk melakukannya. Sedangkan sesi terminate, status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Nah, simpanan konteks thread pada saat tidak running. Start eksekusi, ini sama kayak di blok tadi pada status proses, ya. Nah, kemudian beberapa storage statis untuk menyimpan variabel lokal. Hak akses ke memori dan resource yang dimiliki oleh proses. Memori dan resource digunakan bersama-sama oleh semua thread dari sebuah proses dalam kurung share. Untuk thread sendiri memungkinkan beberapa eksekusi itu berlangsung di dalam lingkup proses yang sama. Nah, ini perbedaan atau kelebihan thread dibandingkan proses tadi. Nah, kemudian untuk jenis-jenis thread itu ada dua. Yang pertama adalah lightweight proses, yang kedua multithreading. Untuk yang lightweight proses merupakan thread yang mempunyai beberapa properti dari sebuah proses. Sedangkan multithreading merupakan kemampuan sistem operasi dalam mengeksekusi banyak thread yang berasal dari sebuah proses. Ya, jadi ini adalah jenis dari thread. Untuk modelnya sendiri, jenis yang pertama ini lightweight proses tadi mempunyai beberapa properti dari sebuah proses, ya. Punya beberapa properti, ya, ini proses 1, proses 1, proses 1 ada banyak properti. Ini user space, ini kernel space, ini kernelnya. Nah, sedangkan yang multithreading mengeksekusi banyak thread yang berasal dari sebuah proses. Di dalam satu proses itu ternyata ada banyak thread
Nah, kalau ini kan thread 1 diproses 1, thread berikutnya dipecah-pecah lagi, itu masih bisa dikelompok-kelompokkan lagi. Tapi kalau yang model atau jenis kedua ini sudah mengumpul menjadi satu di sini. Nah, berikutnya apakah keuntungan dari penerapan thread? Pembentukan suatu thread jauh lebih cepat daripada pembentukan proses baru. Dalam penelitian menunjukkan pembentukan thread 10 kali lebih cepat daripada pembentukan proses. Yang kedua, terminasi suatu thread jauh lebih cepat daripada terminasi proses. Yang ketiga, perpindahan eksekusi antar thread jauh lebih cepat. Yang terakhir, antar thread dapat berkomunikasi tanpa melibatkan kernel. Nah, ini kelebihannya ya, sebagai efek dari penggunaan share memori dan file. Kalau untuk proses nggak bisa ya, pasti melibatkan kernel. Nah, kemudian kapan kita menggunakan thread? Yang pertama, thread itu cocok digunakan untuk program yang melakukan task atau tugas secara bersamaan, atau memiliki sejumlah task yang dapat diselesaikan secara paralel untuk menghasilkan hasil. Yang kedua, saat membuat program menggunakan thread, kita harus mengatur program tersebut supaya berbagai task tersebut dapat dijalankan secara bersamaan. Contohnya, masalah grafis komputer, ray tracing, manipulasi matriks. Ya, ini adalah beberapa contoh penggunaan thread. Kemudian ada istilah IPC atau Inter-Process Communication, merupakan komunikasi antar proses untuk mengirim data dari satu proses ke proses yang lain, baik antar proses dalam satu komputer maupun proses-proses dalam komputer yang berbeda. Ini untuk pengertian dari IPC. Nah, kemudian cara-cara kerja dari Inter-Process Communication atau IPC ini, yang pertama sistem berbagi memori, di mana di dalam sistem berbagi memori ini, atau yang disebut juga sebagai share memory system, yaitu salah satu cara komunikasi antar proses mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Pada cara ini, pembuat program menentukan alamat dan besar memori yang diperlukan. Pada cara ini, pekerjaan dilakukan efektif karena pada cara ini ada pengaturan proses yang akan memakan memori dalam waktu tertentu. Yang kedua, pipe. Pipe adalah komunikasi sekuensial antar proses yang saling terrelasi atau terhubung dan hanya bisa digunakan untuk komunikasi antar proses yang saling berhubungan serta komunikasinya secara sekuensial. Di dalam pipe, urutan informasi yang ada mirip dengan antrian QQ. Komunikasi pada pipe hanya mampu dipergunakan dengan satu arah. Dan apabila kita membutuhkan dua arah komunikasi, maka wajib atau harus ada dua pipe. Yang ketiga, sistem berkirim pesan. Sistem berkirim pesan adalah proses komunikasi antar bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Proses ini menyediakan dua operasi, yaitu mengirim pesan dan menerima pesan. Ketika dua bagian sistem ingin berkomunikasi satu sama lain, yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat sebuah link komunikasi di antara keduanya. Setelah itu, kedua bagian itu dapat saling bertukar pesan melalui link komunikasi tersebut. Sistem berkirim pesan sangat penting dalam sistem operasi karena dapat diimplementasikan dalam banyak hal. Contohnya seperti pembagian memori, pembagian bus, dan melaksanakan proses yang membutuhkan pengerjaan bersama antar beberapa bagian dari sistem operasi.
Nah, cara berkomunikasi yang dilakukan di dalam IPC itu ada dua. Yang pertama yaitu komunikasi langsung dan yang kedua adalah komunikasi tidak langsung. Nah, apakah komunikasi langsung itu? Dalam komunikasi langsung, setiap proses yang ingin berkirim pesan harus mengetahui secara jelas dengan siapa mereka berkirim pesan. Hal ini dapat mencegah pesan salah terkirim ke proses yang lain. Karakteristiknya antara lain adalah link dapat otomatis dibuat. Sebuah link berhubungan dengan tepat satu proses komunikasi berpasangan. Di antara pasangan itu terdapat tepat satu link. Link tersebut biasanya merupakan link komunikasi dua arah. Yang kedua, komunikasi tidak langsung. Berbeda dengan komunikasi langsung, jenis komunikasi ini menggunakan sejenis kotak surat atau port yang mempunyai ID unik untuk menerima pesan. Proses dapat berhubungan satu sama lain jika mereka membagi port mereka. Karakteristik komunikasi ini antara lain, link hanya terbentuk jika beberapa proses membagi kotak surat mereka. Sebuah link dapat terhubung dengan banyak proses. Setiap pasang proses dapat membagi beberapa link komunikasi. Link yang ada dapat merupakan link terarah ataupun link yang tidak terarah. Contoh daripada komunikasi langsung dan tidak langsung. Di sini untuk komunikasi tidak langsung contohnya adalah proses mengcompile dan merun sebuah program Java di CMD. Pada saat proses compile, CMD melakukan cek, kemudian mengirim pesan yang tidak terlihat kepada port Notepad++. Apakah program Java ada error atau kesalahan? Setelah proses pemanggilan itu, Notepad++ mengirim balasan atau feedback ke CMD, berupa informasi ada tidaknya error pada program tersebut. Jika tidak ada error, maka proses komunikasi akan berlanjut hingga di-run. Dalam proses ini ada ID khusus yang dipergunakan. Misalnya proses pemanggilan atau compile pada setiap bahasa pemrograman berbeda itu menunjukkan ID yang berbeda pula. Nah, contoh untuk komunikasi langsung adalah send P message mengirim sebuah pesan ke proses P. Kemudian receive ya, key message penerima sebuah pesan dari proses key. Ini contoh komunikasi langsung. Oke, kira-kira untuk tema proses pada malam hari ini ya. Ini cukup ya, jadi yang saya berikan itu membahas tentang tema proses yang terjadi di dalam sebuah sistem operasi. Dan seperti biasa pada setiap akhir pertemuan itu saya selalu memberikan kuis ya. Maksud diberikannya kuis di sini supaya ada pemahaman, supaya Anda bisa melihat kira-kira apakah yang ditanyakan itu Anda bisa menjawab atau tidak. Karena saya yakin pada perkuliahan seperti ini, itu kadang-kadang ada yang hanya melihat YouTube-nya sebentar, videonya sebentar saja. Ada juga yang mungkin ketika menjawab kuis pun itu juga menunggu temannya menjawab ya. Nah, ini hal-hal seperti ini saya harapkan nanti sudah tidak terjadi lagi. Semuanya bisa langsung menjawab kuis karena memang Anda sudah memahami materinya, sudah mendengarkan atau melihat video materinya, sehingga bisa melakukan atau menjawab dengan cepat. Seperti itu. Nah, sekali lagi intinya saya simpulkan di sini bahwa saya ulangi ya, untuk tema proses kita pada malam hari ini itu intinya menunjukkan program yang sedang dieksekusi, itu adalah sebuah proses. Nah,
pada sistem operasi modern itu sudah ada perbedaan antara proses dengan istilah thread. Jadi proses thread ini sering menjadi satu pasangan istilah yang bersama-sama ya. Dan ini Anda harus paham perbedaannya. Nah, sekali lagi untuk proses itu lebih mengarah kepada sumber daya. Sedangkan untuk thread itu pada penjadwalan. Nah, kalau kita lihat dari istilah yang ada pada proses itu ada 3 yang mungkin akan sering Anda dengar atau Anda lihat ya. Ada multitasking atau multiprogramming, kemudian ada multiprocessing, dan ada distribute processing atau computing. Ya, ini dari istilah yang ada pada proses. Nah, kemudian di sini untuk proses sendiri itu ternyata ada 3 state, running, ready, dan block. Dan sudah ada bagannya bagaimana sistem itu berproses ya. Jadi di sini itu ada gambar bagan seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kita mengarah ke thread. Apakah perbedaan sebenarnya antara thread dan proses? Kalau thread itu memungkinkan beberapa eksekusi itu berlangsung dalam lingkup proses yang sama. Itu thread ya. Nah, kalau yang dibedakan dengan gambar proses ini kan sudah ada perbedaan ya di sini ya. Nah, untuk bagan gambarnya sendiri seperti ini. Ada lightweight proses dan multi-threading. Nah, ini mungkin yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Inti kesimpulannya di situ. Jadi kita mempelajari ada proses, ada thread, dan satu lagi ada IPC, ya, Inter-Process Communication. Nah, pada kesempatan ini ada kuis yang harus Anda selesaikan. Ada 3 dan saya kira cukup mudah untuk menjawabnya jika Anda tadi mendengar ataupun melihat materi yang saya berikan. Yang pertama, sebutkan 3 istilah di dalam proses. Lihat lagi ya, sebutkan 3 istilah di dalam proses. Yang kedua, sebutkan 3 state dasar pada proses. Dan yang terakhir, sebutkan pengertian dari thread. Nah, silakan untuk kuis nanti dijawab pada kolom komentar YouTube channel. Ya, seperti biasa. Silahkan dijawab di situ. Nah, untuk jawaban nanti seperti biasa juga akan mendapatkan nilai harian. Jadi silahkan nanti bisa dijawab ya. Dan mungkin untuk sambil menunggu hasil dari UTS kemarin ataupun kuis hari ini, saya akan menginformasikan tugas yang nanti akan menjadi rancangan untuk tugas akhir dari perkuliahan sistem operasi kali ini. Nah, tugasnya saya minta untuk mahasiswa sistem operasi gelombang 2 yang malam ini itu untuk membentuk kelompok. Nah, untuk kelompoknya karena anggota cukup banyak ya, kita personilnya itu adalah gabungan dari semua prodi. Satu kelompok itu isinya ada 10 mahasiswa. Silahkan mulai dari pertemuan malam ini Anda memilih yang menjadi anggota kelompok. Nah, 10 itu sudah termasuk dengan ketua kelompok. Nah, nanti jika sudah selesai, silahkan untuk masing-masing ketua kelompok melaporkan anggota kelompoknya dan dikirimkan ke WA group ya. Jadi nanti saya akan merilis daftar kelompok. Ingat, satu kelompok itu 10 orang. Saya kira karena jumlahnya cukup banyak, ini jangan sampai menjadikan ada hal yang kurang baik ya. Jadi kadang-kadang karena ingin jadi anggota kelompoknya si A, maka nanti terpaksa jumlahnya jadi bertambah. Saya minta dicoba dulu 10 orang.
Seandainya kok satu kelompok itu hanya ada 3 atau 5 orang, nanti akan saya gabung dengan kelompok lain yang jumlahnya juga kurang. Makanya saya minta segera Anda rilis jumlah kelompoknya, nanti akan saya tentukan kelompok 1, 2, 3-nya. Anda cuma mengumpulkan nama ketua dan anggota kelompoknya saja di WA Group. Nah, nanti akan saya sampaikan tugas selanjutnya ya untuk kelompok tersebut. Ya, jadi ini pesan saya. Setelah menyelesaikan kuis, dijawab pada kolom komentar YouTube channel. Silahkan untuk kelas sistem operasi gelombang 2 yang malam ini, itu bisa membentuk kelompok masing-masing. Ingat, satu kelompok berisikan 10 anggota, sudah termasuk dengan ketuanya. Seperti itu ya. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal yang kurang berkenan. Jika ada yang belum paham bisa langsung ditanyakan atau japri langsung kepada saya. Kira-kira itu saja yang saya berikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal yang tidak pas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.